Oke, kali ini saya akan melakukan video unboxing dari hasil belanja online saya. Ini adalah paket yang saya terima dari belanja online saya pada tanggal sebentar. Yang saya terima tanggal 11 Februari 2021 jam 11. Sekarang saya buat video jam ini ya. Oke. Mari kita unboxing paket saya. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun seperti barang cacat produk atau barang yang kurang. Ini saya terima dari kurir si cepat, kondisi seperti ini. Mari kita lihat dulu fisik dari paket. Ini betul paket saya. Ini invoice-nya. Oke. Fisik bagus, tidak ada lubang yang bisa mengakibatkan paket hilang dalam perjalanan. Ini fisiknya bagus. Ini saya order di tokonya tersebut plus kardus dan bubble wrap biar aman, karena ini memang tokonya ada di Jakarta Barat, sedangkan saya rumah di Surabaya. Jadi saya biar pengiriman aman, saya tambahkan kardus sama bubble wrap. Oke, mari kita buka. Bagus, fisik bagus ya, tidak ada cacat bang atau apapun yang bisa mengakibatkan produk yang di dalamnya bermasalah. Bagus, semua bagus. Oke, mari kita buka. Pelan-pelan. Oh ya, video unboxing ini saya buat sekaligus juga untuk keperluan jika misal meretur barang, jika misal ada barang yang cacat produk. Karena memang salah satu syarat dari hampir semua toko online itu mengisyaratkan harus ada video unboxing kalau mau klaim misalnya ada yang barangnya rusak, nggak sesuai dengan deskripsi, dengan permintaan, itu harus ada video unboxing. Maka dari itu ini juga video ini ya salah satunya untuk itu juga. Ngele sip sini. Oke, sip. Mari kita buka bersama-sama. Oke, paket bagus. Ada
setelan ini apa, kertas biar nggak terguncang karena pengiriman jauh. Sebelumnya ini kenapa saya kok belani beli di toko online di Jakarta Barat sementara rumah saya di Surabaya, karena saya perhatikan reputasi dari toko online ini yaitu Budget Gadget. Nama toko onlinenya Budget Gadget, reputasinya tuh bagus. Saya beli di Tokopedia ya, itu pangkatnya itu Diamond 5. Jadi kan sudah termasuk bagus. Makanya saya di samping harganya juga murah sih. Makanya saya bilang ini beli dari toko ini walaupun rumah saya di Surabaya, tokonya di Jakarta Barat. Oke, mari kita cek barangnya. Saya order ada 4 item. Kita lihat 1, 2, oke, 3, 4. Oke, komplit. Karena salah satunya ditakutkan dari beli online gini, item yang kita dapat nggak sesuai. Misalnya kita belanja 4 barang tapi dapatnya kok cuma 3. Ini oke. 1, 2, 3, 4. Komplit. Sekarang kendala masalah kedua yang kalau misal yang tidak kita inginkan bila belanja online adalah barang itu cacat produk, tidak berfungsi atau ada yang kurang. Misalnya ada skrupnya tapi kok skrupnya kok tidak ada, itu juga yang kita takutkan, yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Sebenarnya masalahnya kan ada 2 itu toh. Masalah pertama, jumlah item yang kita order nggak sesuai, dan masalah kedua dari produknya tersebut ada yang cacat, rusak atau kurang komplit. Ini masalah yang pertama sudah clear. 4 produk yang sesuai dengan yang saya orderkan. 1, 2, 3, 4. Betul. Sekarang tinggal kita coba satu persatu dari item tersebut. Mudah-mudahan tidak ada yang rusak. Oke, ini bukaannya nanti. Mari kita buka. Semuanya masih plastik, packing bagus, rapi. Bubble wrap nggak ada, nggak masalah, penting ada seselan kertas biar barang nggak terguncang, nggak masalah. Di toko ini cuma 1000-an kok, kardus 1000, bubble wrap 1000, nggak rugi kita nambah itu. Oke, ini barang yang pertama, yaitu holder HP untuk tongses atau tripod. Oh, bagus barangnya. Sebentar ini begini. Bagus, pernya main. Oh, ini bukan pir model gini toh, saya pikir pir. Bagus. Fisik, skrup
skru ndak ada yang pecah. Bagus. Oke, barang pertama clear. Barang pertama clear ya, nggak ada masalah. Lanjut ke barang kedua, yaitu suction cup untuk, sebenarnya untuk GoPro ini, untuk ditempel di kaca. Tapi saya memang nggak punya kamera GoPro, saya gunakan untuk holder HP di mobil. Mungkin kedepannya saya juga akan punya GoPro ya, untuk kamera action. Dan ini kenapa kok saya memilih, sebenarnya yang saya butuhkan kan holder HP untuk di mobil, di kaca mobil. Tapi saya kok memilihnya ini karena dari review orang-orang yang sudah beli holder HP itu yang buat mobil kok hampir nggak ada yang fix stabil gitu, mesti kok goyang-goyang atau apa, saksennya nggak bisa nempel atau apa. Lah terus saya pikir-pikir kalau pakai yang punya untuk kamera action ya, GoPro atau sejenisnya, pasti kan lebih kuat. Karena kan untuk kamera kan dia kan untuk merekam nggak boleh goyang tuh, otomatis kan pasti ininya kan mesti kuat, nggak mungkin ringkih gitu loh. Maka dari itu saya, meskipun saya gunakan tuh holder HP ya, bukan untuk kamera, saya pakainya belinya ini, terus nanti saya gabung dengan ini untuk HP-nya di sini. Terus nah ini tips apa dari saya sih, karena melihat orang-orang yang beli holder HP buat mobil tuh kok kebanyakan nggak sesuai dengan ekspektasi pembeli. Mesti kok ada yang goyang, ada yang saksinya nempel cuman 1 jaman toh, habis itu lepas apa gimana ya. Mending pakai yang kayak begini kalau saya. Oke, ini barang kedua, kita cek fisiknya ya. Bagus, kerak bagus ternyata. Oke, bagus banget ya. Ada anunya, ternyata ada apa, gripnya itu loh, jadinya dia bisa seret. Oke, ini coba, ini baut seperempat standar. Bentar. Nah, balik, apakah bisa seret? Bagus, barangnya bagus ternyata. Oke, barangnya bagus, nggak bermasalah. Sebentar, lepas dulu aja. Nah, ini kok nyaut. Oke, fisiknya bagus, nggak ada yang cacat. Suction cupnya, kita saya coba di sini saja ya. Sama saja kayak kaca, pokoknya kan permukaan yang datar. Kalau dashboard di sini belum tahu ya, mungkin nggak bisa juga. Kita bersihkan dulu yang bersih, karena suction cup bisa nempel itu harus bersih, tidak boleh ada minyak, air. Oke, coba kita kan
bagus banget, bagus. Oke, bagus. Oke, produk kedua begini, bagus. Pertama juga begini. Oke, sesuai ekspektasi, sesuai harapan saya sebagai pembeli. Ini dua barang pertama, oke ya, bagus. Dua barang pertama, jempol-jempol semua. Alhamdulillah. Kita lanjut ke barang ketiga, yaitu ini center LED fleksibel. Center LED apa yang bisa dipanjang pendekkan. Mari kita lihat. Kemasannya ada bubble wrap-nya, jadinya aman. Wow, bagus banget ya. Materialnya apa nih, besi apa? Ini center LED ujung-ujungnya ini ada magnet. Oh lah, kok nggak ada magnetnya yang bawah. Ada magnetnya untuk memang itu karena bisa dipanjang pendekkan untuk mengambil. Sebentar, magnetnya saya coba dulu. Oh, magnetnya bagus, kuat. Tapi yang sini tidak ada magnetnya, sayang, harusnya ada. Berarti ini bukan original kalau gitu. Oke, ini bisa dipanjang pendekkan paling panjang. Memang gini bisa dipanjangkan. Ini juga bisa Oke, bagus. Lampunya ada, baterainya nggak tahu ini sudah ada belum ya. Oh, ternyata belum ada baterainya. Saya harus belikan ini. Oke, bagus ini. Barangnya bagus, tidak bermasalah. Ntar saya lipat kembali, balik seperti asalnya. Sayang kok belum include baterai. Bagus, ininya bagus. Sebentar. Ini kalau untuk baterai soalnya bukanya di sini. Oh, sudah ada baterainya sih. Cuman dikasih lindung biar enggak. Bagus berarti ini produknya. Ini memang casingnya baterai. Ini bagaimana ya? Baterainya sudah ada ternyata. Ini kan bukan ini kan. Oke. Harusnya setelah ini harus bisa nyala ini. Baterainya baterai kancing, ada 4. Baterai jam. Kok susah ngeluarinnya ya. Langsung aja kita coba. Oke, bagus, fisiknya bagus, platnya bagus, nggak ada yang berkarat. Oke,
Tuh. Apakah menyala? Mungkin kebalik baterainya. Sebentar. Kayaknya kebalik emang. Sepertinya terbalik. Nah, betul. Alhamdulillah. Balik. Bagus banget. Wah, nyalanya bagus. Nyalanya bagus. Lumayan lah untuk terang. Lumayan terang kok. Oke. Barang yang ketiga. Oke banget. Saya kembalikan dulu. Tuh. Takut rusak, saya masih baru soalnya. Aman kalau sampai rusak. Iya, lumayan terang. Sip. Fisik barang bagus, tidak ada cacatnya. Hanya saja magnetnya ini harusnya sini sama sini ya. Yang sini kok nggak ada ya. Wah, nggak sesuai deskripsi nih. Mungkin juga ini karena barang KW ya, bukan asli intinya. Kalau asli ada ini. Ini nggak ada magnetnya ini. Nah ini ada. Ini ya nggak apa-apa lah. Memang lebih saya fungsikan untuk senternya kok. Nggak masalah meskipun barangnya sebenarnya nggak sesuai deskripsi, tapi ya nggak apa-apa. Saya bisa maklum yang saya fungsikan tuh senternya dan bisa di ini kan, nah, bisa di ini loh. Nah jadi bisa kalau mau nyenter yang nah gitu loh maksudnya saya. Itu aja yang nggak apa-apa meskipun ini ada kekurangan dari produknya, nggak apa-apa. Oke, saya maafkan, bisa saya maklumi lah, kita juga manusia kok, maklumi saja. LED-nya ada 3 ya, 3 LED. Baterainya 4 loh, yang saya tahu dari deskripsi dari video reviewnya orang-orang juga 4 baterai kancing, baterai jam. Oke, bagus, senternya bagus, fisiknya. Ini plastik apa? Ininya plastik kayak kepalanya, tapi ininya besi. Apa aluminium? Ya nggak tahu ya aluminium, pokoknya logam. Yang ujungnya aja yang kelihatannya. Ya ujungnya plastik sepertinya, ya nggak masalah. Bagus, barangnya bagus, suka sekali saya. Oke, barang yang ketiga bagus. Ada kekurangan apa? Ada magnetnya di ujung, nggak apa-apa. Toh ternyata sudah include baterai kok. Saya pikir belum include baterai karena nggak dijelaskan di deskripsi kalau ada baterainya. Oke, ini tadi sudah barang 3 barang, sekarang barang yang keempat. Yaitu IR extender, infrared extender. Ini digunakan untuk menambah jangkauan remote infrared seperti remote TV biar lebih bisa jauh lagi jangkauannya. Oke, bagus. Oke, mari kita buka. Maksudnya bagus, kemasannya bagus, tidak ada cacat. Barangnya belum tahu bagus apa enggak ya. Mudah-mudahan bagus lah. Siapa sih yang mau dapat barang nggak bagus? Semua orang pengennya kan dapat produk yang nggak cacat. Oke, saya keluarkan. Nah, sebentar. Susah amat nih. Saya soalnya takut
putus saja, barang baru soalnya. Oh lah ini kok enggak ada apa, harusnya berarti apa, double tipnya enggak sekalian berarti ya ini. Oke, enggak apa-apa lah, double tip kecil gini saya punya kok ada. Ternyata tidak include, kan ini harus ada, ini nanti ditempel, sini juga ditempel, harus ada double tipnya, sini juga harus ada double tipnya harusnya. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Ini dikemas. Oh ada tapi kok yang ini Pak ya? Ada sih, ada, maaf. Tapi bentar, yang kecil ada double tipnya. Tapi untuk bidang yang besar ini kok nggak ada ya. Iya. Ya enggak apa-apa lah. Oh ini ada, alhamdulillah. Nggak kelihatan. Komplit ternyata. Ini double tip untuk yang di sini, ini untuk yang di sini. Oke, saya simpen dulu, jangan sampai hilang lah, eman-eman. Komplit. Tinggal sekarang kita tes dulu. Nah, ini nanti mau saya pakai di mobil untuk remote steer, remote tip HU head unit mobil. Tapi saya beli yang remote untuk yang di setir itu kan kendalanya kan yang IR, yang infrared, bukan yang Bluetooth, karena tip saya masih, HU saya masih single DIN. Nah, remote setir yang infrared itu semua produk itu kan banyak yang mereview nggak bisa connect, nggak bisa apa, infrarednya nggak bisa menjangkau HU-nya, dikarenakan memang posisinya jauh. Jadi perlu saya tambahkan ini. Karena emang ini fungsinya untuk ya itu biar infrared yang misalnya tidak sampai, karena infrared itu kan harus harus diarahkan remote-nya. Beda dengan Bluetooth ya. Koneksi Bluetooth enak, nggak perlu diarahkan. Infrared harus diarahkan. Nah itu kalau nggak nyaut, nggak nyampe. Apa, ketutup maksudnya. Remote-nya bagus, tapi ketutup infrarednya kan nggak nyampe. Jadi perlu tambah ini. Kalau untuk saya ini sebenarnya untuk TV box ya, TV set itu yang ada. Tapi saya kan untuk pakai di mobil remote steer. Nah, ini USB-nya ini untuk hanya untuk powernya 5 volt. Yang ini ditempel di HU-nya, di sensor infrared yang ada di HU. Terus yang ini ditaruh di dekat remote-nya. Jadi ini penerima receiver dari remote ya. Misalkan ini remote infrared, kita tekan, dia nerima ke sini, terus disalurkan ke sini, sini nempel di HU-nya, tip head unitnya mobil. Jadi meskipun antara remote dengan HU itu terhalang, tapi tetap bisa kepakai remote-nya, tetap bisa di remote. Oke, saya coba ininya dulu. Apakah ini ada LED-nya nih di sini? Harusnya nyala. Harus. Jangan sampai. Nah, sebentar kabelnya. Ntar ini barang baru soalnya. Takut saya. Takut rusak maksudnya. Sudah saya beli sih, sudah milik saya, tapi kan tetap aja di mana-mana kalau sampai kabelnya putus karena salah tarik. Aduh. Kan ya semuanya nggak ada yang kepingin lah rusak. Oke, sebentar ya, saya ambilkan apa, charger USB-nya. Oke, charger USB-nya ada. Oke ya, harusnya nyala ini. Oh lah kok rusak.
salah ini. Aduh. Wah, kalau harus diretur ya bisa sih, cuman berat di ongkos kirimnya. Saya Jakarta, Surabaya Jakarta ya. Untungnya murah sih, ini cuman 29.900. Untungnya sih 30.000 masih nggak seberapa lah. Tapi ya mungkin apa memang ada LED-nya pun ada ya. Belum tahu saya harus coba di remote-nya ini. Nggak bisa kalau begini kok. Oke, apa itu berarti ini, itulah tadi video unboxing saya dari 4 item produk yang saya order, yang saya pesen. Satu kelihatannya sepertinya bermasalah. Untungnya nggak seberapa, untungnya ya lumayan sih harganya sih. Kalau bisa saya urus, saya ngurus juga. Lah nggak bisa COD sih, lain kota Surabaya Jakarta. Gimana mau COD? Kalau bisa COD ya enak, tinggal tokonya emang bisa ada garansi meretur. Syaratnya harus ada video unboxing. Tapi kalau jauh gini kan juga ya nggak tahu lah, mungkin ya lihat aja nantilah.